Perkenalkan, saya Tiarma Boru Simbolon, instansi pemerintah Kota Batam. Kami di sini ingin mendiskusikan cara-cara membangun budaya kerja berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional di instansi lingkungan kerja. Kita sudah mengetahui bahwasannya nilai-nilai ASN berakhlak itu ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tentunya kita dalam instansi kerja kita masing-masing sudah menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak tersebut. Nah, jadi saya mau nanya nih buat Ibu Paulina, apa-apa aja sih nilai-nilai ASN yang berakhlak yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari pada saat bekerja? Baik Kak, kalau dari saya, salah satu nilainya itu yaitu tentang kompeten. Kalau pegawai-pegawai di dinas kami itu melakukan misalnya BIMTEK atau pemain teknis, diklat tentang pengukuran, tentang penataan kampung tua, dan hal-hal lainnya. Dan yang selanjutnya itu tentang adaptif. Melalui dari budaya bekerja berakhlak ini, cara membangun budaya adaptif itu dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, misalnya mengikuti BIMTEK itu melalui Zoom. Jadi banyak BIMTEK yang diadakan dari luar daerah, misalnya di Jakarta. Dengan cara ini, semua pegawai beradaptasi dengan teknologi, yaitu mengikuti Zoom dan untuk meningkatkan kompetensi saja dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas Ibu Paulina. Kita akan mendengarkan diskusi yaitu cara-cara perkembangan budaya kerja berakhlak dari Bapak Sandi. Halo Bapak Sandi. Iya Bu, jadi kalau dari saya penerapan nilai berakhlak di instansi saya yang pertama itu kami telah menerapkan nilai akuntabel, di mana kami staf Inspektorat Daerah Kota Batam telah menerapkan nilai integritas dalam membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan setiap bulannya. Sebagai bukti di mana kami telah melakukan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Selain itu juga evaluasi atas kinerja ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan inspektorat terhadap OPD yang menghadap kepada inspektorat. Nilai yang selanjutnya yaitu kami menerapkan nilai harmonis, di mana kami staf inspektorat menerapkan nilai peduli atau care di dalam bekerja, saling membantu antar teman satu kantor. Itu merupakan contoh implementasi kami dalam nilai harmonis dan menghargai teman satu kantor yang berbeda pendapat saat sedang melakukan suatu diskusi atau rapat demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Mungkin itu dari saya, Bu, penerapan nilai berakhlak di instansi saya. Oh, baiklah Bapak Randi. Bapak Andi mengambil yaitu yang dilakukan setiap harinya itu akuntabel dan harmonis ya. Ya, sebaiknya kita di ASN kita harus menerapkan yaitu peduli terhadap sesama kita tanpa membeda-bedakan, saling menghargai dan saling menghormati. Iya Bu, siap. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita akan mendengarkan diskusi dari Bapak Rando nih. Apa-apa aja sih yang sudah diterapkan dalam lingkungan kerja kita dalam nilai-nilai ASN berakhlak? Iya Bu, terima kasih Bu. Saya mengambil contohnya itu yang sifat kolaboratif yang sama-sama kita tahu, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Yang kode etiknya itu yaitu bekerjasama dari berbagai pihak dengan menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Implementasi di instansi saya Inspektorat Kota Batam yaitu meningkatkan mutu dan kualitas, maka inspektorat bekerja sama dan mengundang beberapa pihak dalam memberikan materi pada pelatihan kantor sendiri, yaitu ada dari BPKP sebagai narasumber dan bekerja sama dengan APH, aparat penegak hukum. Selanjutnya yaitu melakukan pendampingan pengawasan ke instansi, seperti pendampingan pengawasan bersama BPK.
Dan untuk selanjutnya yaitu melakukan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya aparat penegak hukum, guna menunjang keberhasilan dalam tugas pengawasan atau monitoring. Berikut Bu, contoh kolaboratif dari instansi kita Inspektorat Bu Irma. Baiklah, Bapak Rando, terima kasih. Kita telah mendengarkan bersama nilai-nilai berakhlak yang telah dilakukan oleh Bapak Rando, yaitu membangun kerjasama sebagai berbagai pihak, melakukan pendampingan pengawasan, dan melakukan komunikasi bersama tim kerja ya. Ini kita akan mendengarkan nih dari Ibu Atika. Apa-apa aja sih yang sudah diterapkan dalam lingkungan kerja, nilai-nilai ASN berakhlak? Baik, terima kasih kepada kesempatannya. Saya akan menyebutkan contoh berakhlak itu berorientasi pada pelayanan. Kita di Puskesmas langsung berhadapan dengan masyarakat ya. Jadi sudah menjadi budaya turun-temurun di Indonesia dengan budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Itu kan sudah termasuk pada pelayanan, yaitu berikan pelayanan terbaik. Sebagai contoh lainnya di instansi saya, yaitu dengan diadakannya program posyandu remaja, posyandu lansia, untuk memberikan pelayanan terbaik yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat pergi ke puskesmas. Jadi kita petugas puskesmas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya kepada nilai loyal yang sudah kita ketahui, sudah beberapa tahun terakhir ini kita terkena wabah COVID-19 ya. Jadi pemerintah sudah mengusulkan kita untuk melakukan vaksin ya. Jadi kami sebagai petugas puskesmas yaitu melakukan vaksinasi massal walaupun di jadwal sudah lewat jam pulang begitu Ibu. Sekian contoh dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Atika. Kita telah mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing orang, yaitu kita sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inilah hasil dari diskusi kami. Semoga sebagai ASN yang profesional, kita menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan